apakah ada yang namanya salah jodoh? Orang yang hidup bersama selama bertahun-tahun lalu cerai, apakah mereka yang dinamakan salah jodoh? Enggak ada salah jodoh. Ada yang bisa dipilih, ada yang tidak. Saya antara ceramah berdiri dengan ceramah duduk, milih atau enggak milih? Milih. Ustadz mau duduk atau berdiri? Saya berdiri. Antara minum dengan enggak minum, milih. Kalau saya mau minum, saya minum. Kalau enggak. Antara ceramah terus atau berhenti. Begitu juga dengan jodoh. Kau diberi Allah kuasa antara nikah dengan Khadijah atau dengan Fatimah atau dengan Aisyah. Makanya jangan cepat-cepat. Wasyawirhum fil amri, musyawarah. Ustaz, ini calon saya ada 3 Pak Ustaz. Yang satu orangnya kaya tapi jelek. Yang satu orangnya cantik tapi susah. Yang satu lagi orangnya nggak terlalu cantik, nggak terlalu kaya, tapi orangnya taat. Yang nomor 3 aja. Wasyawirhum fil amr, kau musyawarah. Kalau sudah musyawarah, fa idza azamta, kalau sudah azam, fatawakkal 'ala Allah. Tawakal pada Allah. Nah, jadi tidak ada salah jodoh. Kau nikah, musyawarah, azam, nikah. Bahwa kemudian tidak sesuai, itu langkahnya. Ini yang melawan saya Pak Ustaz. Ternyata orangnya melawan, saya nggak sanggup. Nusus, perempuan yang nusus jangan langsung dicerai. Ada 5 langkah. Yang pertama, faizuhunna, nasihati dia. Adinda, aku mau menikahimu karena dulu aku lihat engkau solehah. Ternyata casingnya saja, signalnya setan juga. Kau harus berhenti, kau harus sholat. Lawan dia. Apa? Saya nggak takut sama kamu. Wahjuruhunna fil madaji, pisah tempat tidur. Karena kau melawan dengan aku, maka sejak hari ini kita pisah tempat tidur. Apa kata dia? Memang itulah yang kutunggu-tunggu. Oh, yang ketiga, wadribuhun, tempelenglah dia. Pas mau ditempeleng, diambilnya kamera, difotonya, langsung diupload. Teganya. Ditangkap sama Pak Kapolsek. Kekerasan dalam rumah tangga. Bapak ada nempeleng? Enggak ada Pak. Ini fotonya. Loh, Bapak dapat dari mana? Sudah di-share 30. Tempeleng tidak bisa, karena bisa kekerasan dalam rumah tangga, bisa ditangkap, pasal-pasalnya jelas. Yang keempat, baba'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, mediasi. Pihak laki-laki, pihak perempuan duduk bersama. Mediasi gagal, baru yang kelima tolak. Nah, jadi bukan dikit-dikit tolak. Ini laki-laki yang baru nikah, dikit-dikit marah tolak. Pulang ke rumah nggak ada nasi, cerai. Nggak ada teh manis, cerai. Nggak ada kopi, cerai. Nggak ada tusuk gigi, cerai. Apa ini? Tolaknya bukan 1, langsung tolak 100. Makanya ngaji. Pak Ustadz, bagaimana cara untuk menghilangkan rasa rindu saya kepada ayah saya yang sudah lama meninggal dunia? 5 cara. Pertama, kirim doa. Allahumma afir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Yang kedua, kirim tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Untuk almarhum ayahku sampailah tahlil ini. Yang ketiga, baca Quran. Mazhab Syafi'i, wa in khatimul Quran, yang paling afdal baca 1 khatam Quran. Kalau nggak sanggup 1 khatam Quran, hatinya Quran. Yasin wal Quranil Hakim. Kalau tidak sanggup hatinya Quran, yang paling dikit Ummul Quran. Apa itu? Al-Fatihah. Al-Fatihah pun tidak sanggup, Inna lillah. Ayahmu yang mencarikan makanan halal bertitik puluh keringat air mata, patah giginya, merah darahnya menetes, kulitnya melepuh untuk uang sekolahmu, tiba-tiba membacakan Al-Fatihah pun kau tak mau. Oh, keempat, datang ke kuburnya. Datang kuburnya, ziarah kubur, mengingatkan engkau pada mati. Hatimu akan lembut, air matamu akan menetes, dan kau ingat mati. Kalau kau ingat mati, kau tidak akan curang. Kalau kau ingat mati, kau tidak akan shopping terlalu banyak, harta mubazir. Kalau kau ingat mati, kau tidak akan sia-siakan anak yatim. Yang kelima, datang ke tempat anak yatim, bawa nasi kotak. Assalamualaikum Pak anak yatim. Ya, berapa anak yatim di sini? Ada sekitar 500. Keluarkan, saya bawa nasi kotak. Berapa? 10 aja. Betulan nih saya bawa. Nah, gitu. Sampai nggak pahala sedekah? Sampai. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ini kan sekarang lagi tren nih. Mana dalilnya?
Ya Rasulullah, ummi matat, emak saya sudah mati, meninggal dunia. Afa atasaddaqu anha, kalau saya sedekah pahalanya sampai enggak untuk almarhumah? Kata Nabi, tasaddaq, silakan sedekah sampai pahalanya. Ayu sedekatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Apa kata Nabi? Saqiyul ma, memberi air minum. Sedekah paling afdal beri air minum. Karena di Jazirah Arab payah air minum. Sedang air minum aja sampai, apalagi nasi kotak. Bagus sedekah fakir miskin. Belikan pakaian ke ibu-ibu jompo, belikan kain sarung untuk bapak-bapak, peci bagus, baju koko. Bagaimana sikap kita terhadap ikhwan yang menginginkan ta'aruf tapi tak kunjung ada kejelasan? Ikhwan kontaknya bukan pada akhwat, ini keliru ini. Ikhwan kontaknya bukan ke akhwat tapi kepada walinya. Kamu walimu hai akhwat ada 6, bapakmu, mbahmu, kakekmu, adikmu, abangmu, abang ayahmu, ada adik ayahmu, 6 orang. Ini yang dia kontak. Adapun kamu nggak usah terlalu bereaksi. Nanti kalau kamu terlalu bereaksi, dia sangka kamu mau ngejar dia. Kamu pura-pura cuek aja, walaupun hati risau. Nyantai aja. Nanti ketika dia datang, keluargamu nanya, "Dok, sampean gelem apa ora iki? Kamu mau nggak sama dia?" Kalau anak gadis zaman dulu diam dia. Perempuan yang diam kata Nabi as-sukutu alamatur ridha. Kalau diam tanda setuju. Itu anak gadis dulu. Zaman sekarang iya aja atau iya banget ya. Ustadz, bagaimana caranya kita bisa ikhlas menghadapi ujian hidup? Apa yang terjadi maka kau kembalikan kepada Allah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung ke kamar mandi, ambil air wudu, salat sunat hajat 2 rakaat supaya Allah melapangkan hati. Usolli sunnatal hajat raka'ataini lillahi ta'ala. Tolong lapangkan hatiku, tak sekuat menerima musibah ini. Allahu akbar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Serahkan pada Allah. Di sujud terakhir minta tolong aku ya Allah. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni wasta'inu bis sabri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar. Sabar, jangan caci maki Allah. Sabar, jangan tarik-tarik rambut. Sabar, jangan pukul-pukul pipi. Sabar, jangan sobek-sobek kantong. Sabar, jangan menyakiti diri. Sabar dan sholat. Sholat minta kepada Allah. Allah akan turunkan ketenangan. Cawannya, cangkirnya engkau yang siapkan, tapi isinya Allah yang akan turunkan. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dia yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang beriman. Alhamdulillah Ustaz Somad, setelah Ustaz suruh saya sholat, hati saya tenang. Suami saya meninggal, saya tak pikirkan lagi. Alhamdulillah, saya tenang. Jadi ibu nggak nangis? Enggak Pak Ustaz. Kenapa? Memang udah lama saya tunggu supaya mati dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita i'tikaf di masjid atau musola 3 hari? Dan apa arti i'tikaf itu Pak Ustaz? I'tikaf itu artinya al-muksu fi makanin, menetap di suatu tempat, khairan kana au syarran. Apakah tempat itu baik atau tak baik? Menurut bahasa, i'tikaf itu artinya menetap di suatu tempat, apakah tempat itu baik ataupun tak baik. Kalau ada suami ibu yang menetap di suatu tempat main gaple sehari, itu i'tikaf juga namanya. Bang, abang sedang di mana? I'tikaf. Tapi bukan i'tikaf menurut fikih, i'tikaf menurut bahasa. Sedangkan i'tikaf menurut fikih adalah al-muksu fil masjid, berdiam diri di masjid. Masjid terbagi 2. Ada masjid yang ada sholat Jumatnya, namanya masjid jami'. Ada masjid yang tak ada sholat Jumatnya, namanya musola, surau dan langgar. Ini masjid apa namanya? Masjid Jami' Nurul Huda. Apa arti jami' itu? Mana tahu anak ibu nanti nanya, Ma, apa nama masjid Jami' itu, Ma? Masjid Jami' itu artinya apa? Entah, sejak emak kecil kau belum lahir udah Jami' namanya. Jami' diambil dari kata Jum'ah. Jami' artinya di masjid itu ada sholat Jumatnya.
Makanya ada masjid-masjid banyak di Mesir, di Makkah, di Madinah. Ada masjid, tapi tak ada sholat Jumatnya. Itu namanya masjid saja. Ada sholat Jumatnya, masjid jami. Tak ada sholat Jumatnya, masjid saja. Sampai ke Indonesia jadi 7. Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Besar, Masjid Islamic Center, surau, langgar, musola. Orang Jawa dilanggar tak mati. Syarat iktikaf mesti di dalam masjid, baik masjid jami maupun masjid biasa. Jadi kalau ada orang iktikaf di musola, sah apa tak sah? Kalau ada orang iktikaf di langgar, sah apa tak sah? Sah. Dia iktikaf 3 hari. Berapa batas minimal iktikaf menurut mazhab apa, Beb? Menurut mazhab Maliki, syarat iktikaf menyatukan siang dan malam. Jadi kalau dia masuknya sekarang jam 6, baru disebut iktikaf kalau dia keluar jam 6 besok pagi. 24 hours. Baru disebut iktikaf, mazhab Maliki. Kalau mazhab Syafi'i, lebih lama dari ruku sudah dianggap iktikaf. Mana yang lebih ringan tentang masalah iktikaf? Mazhab Maliki atau Syafi'i? Syafi'i ringan, lebih lama dari ruku. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sudah iktikaf. Makanya tadi masuk ke masjid niatnya iktikaf. Waktu masuk ke dalam masjid, Allahumma aftah li abwaaba rahmatik, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid nurul huda lillahi ta'ala. Maka selama kita di masjid ini bernilai i'tikaf. Dia 3 hari 3 malam i'tikaf. Sudah masuk i'tikaf atau belum? Masuk i'tikaf karena lebih dari lama ruku. Bagaimana kalau imam tak baca doa kunut, sedangkan kita pakai doa kunut? Apakah kita boleh kunut sendiri sebelum imam angkat kepada sujud? Sebaliknya kalau imam pada kunut ada tak angkat tangan. Kalau imam itu membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, boleh tak makmum di belakang baca Allahumma ba'id baini wa baina kama khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib? Boleh tak berbeda doa iftitah imam dengan iftitah makmum? Boleh, karena dia doa. Imamnya baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, makmumnya baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Beda tasbih imam dengan tasbih makmum. Yang tak bisa itu lain Fatihah imam, lain Fatihah makmum. Karena Fatihah satu rukun, la sholata, tidak sah salat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tapi kalau saya jadi makmum, mudah, enak jadi makmum, tinggal ikut imam aja. Idza qanatal imamu faqanata wa illa fala. Kalau imammu baca kunut, kau ikut baca kunut. Kalau imammu tak ada kunut, maka kau tak baca kunut. Kunut tak kunut masih masuk 4 mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang berkunut itu 2 saja. Yang berkunut itu 2 saja. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang berkunut itu 2. Yang tak berkunut paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Yang berkunut itu 2. Paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Yang berkunut itu 2. Nampak? Yang ada cincinnya. Yang berkunut 2. Yang tak berkunut itu 2. Hanafi dengan Hambali. Mudah ingatnya? 4 ini ahlu sunnah wal jamaah. 4 mazhab. Apakah kalau baca doa kunut itu bid'ah, Pak Ustadz? Kalau kau katakan bid'ah sama dengan dolalah. Kalau dolalah finnar, bid'ah dolalah finnar. Orang yang mengatakan doa kunut itu bid'ah berarti sama dia mengatakan Imam Syafi'i masuk neraka,
Karena Imam Syafi'i dari awal sampai akhir baca doa kunut. Imam Syafi'i itu berkunut sampai meninggal. Yang tak berkunut itu Imam Hambali, muridnya Imam Syafi'i. Beda pendapat dia, tapi tak pernah sekalipun Imam Hambali mengatakan aku memang berguru kepada Syafi'i, tapi Syafi'i itu bid'ah. Tak ada. Imam Hambali tak berkunut. Itulah maka Saudi Arabia itu tak berkunut, karena mazhab negaranya sejak 1924 King Abdul Aziz itu pakai mazhab Hambali. Di Batam Pak Hambali pun berkunut. Memang dia namanya Hambali tapi mazhabnya Syafi'i. Mohon maaf Pak Hambali ya. Imam Syafi'i berkunut, Imam Hambali tak berkunut. Datanglah orang menjumpai Imam Hambali, namanya Imam Ahmad bin Hanbal, tinggalnya di Baghdad, Irak, meninggal tahun 241 Hijrah. Imam Hambali, gimana kalau kami ikut mazhab engkau, mazhab Hambali? Mantap. Mazhab Hambali mantap, berpegang kepada sunnah, ahlu sunnah. Mazhab Hambali ahlu sunnah wal jamaah. Bagaimana kalau kami ikut mazhab Hambali? Mantap. Bagaimana kalau kami ikut mazhab Hambali dan imam kami waktu subuh mazhab Syafi'i? Imam kami waktu subuh Imam Syafi'i, sementara kami mazhab Hambali. Apa kata Imam Hambali? Kalau kau sholat subuh, imammu bermazhab Syafi'i, nanti pas subuh dia baca doa kunut, angkat tanganmu dan ucapkan amin. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. 5 saja amin, sisanya tak diaminkan tapi kau ikut baca sir. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la yu'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu ala ma qadait. Baru baca lagi sama-sama, nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kalau sholla di pangkal, baraka salam. Kalau sholli di pangkal, barik salim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa Memang kalau belum sarapan payah konsen memang. Saya ulang sekali lagi. Kalau sholat di pangkal, barokah salam. Kalau sholli di pangkal, barik salim. Wa sallallahu ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa Kalau sholat di pangkal, barokah salam. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Tapi kalau sholli di pangkal, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Madhi, madhi, madhi. Amar, amar, amar. Present, present, present. Ada present, ada past tense, ada continuous tense. Nanti kita lanjutkan. Macam hebat aja.